Balik lagi di channel gue, Felix Yanuar, entrepreneur yang hobi mobil sama kopi. Hari ini kita bakal ngomongin mobil tua kece yang bisa dibeli under 100 juta. Jadi kayak yang teman-teman udah tahu, kalau misalnya gue tuh sekarang lagi bangun Mazda MX-6 tahun 1990. Dan dari komen-komennya sih banyak yang bilang, "Bang, ada mobil lain gak sih yang bisa gue beli under 100 juta?" Sebenarnya MX-6 pun di bawah 100 juta, cuma mobilnya agak langka. Nah, sebenarnya masih banyak mobil-mobil kece lainnya, mobil tua ya tentunya, mobil klasik yang bisa kalian beli under 100 juta. Tapi ini mungkin siapin budgetnya nanti, mungkin misal nih contoh kita ambil mobil Honda Civic dapat 30 juta. Itu siap-siap aja siapin 20 juta lagi buat restorasi. Tapi sebenarnya sih nggak melulu seperti itu. Bisa aja hoki kayak gua, itu gua dapat mesinnya aman banget, cuma gua tetap harus restorasi kaki-kaki sama kemarin gue restorasi apa ya? Oh, pendingin. Itu intercooler gue, bukan intercooler, sorry. Itu radiator gue ganti. Habis itu, ya, semua sistem pendingin. Radiator, selang radiator itu gue ganti semua. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Ini gue bantuin nyarinya lewat Facebook Marketplace. Oke, kita mulai. Mobil yang pertama itu Toyota AE112. Ini menurut gue adalah mobil yang, manis banget menurut gue. Dan dia dari tahun 98 sampai 2000. Jadi golongannya masih relatif muda. Nah, ini kalau bisa kita cari ya Toyota AE112 di Facebook Marketplace, ini lu bisa dapat dari range harga 55 jutaan. Bahkan ada yang 40 juta nih. 40 juta, 64 juta, 75 juta, 69 juta, 80 juta. Kayak gini nih, ini dia jual 80 juta, tapi udah hampir jadi nih. Biasanya yang kayak gitu, biasanya harganya nggak bakalan berkhianat lah. Kalau misalnya dia bilang dia jual agak mahal, pasti nih. Contohnya nih, mesin kering dan sehat banget. Tapi tetap ya teman-teman, ini pas kalian datang, kalian cek itu harus benar-benar dicek apakah benar. Jangan sampai kalian boncos karena kalian udah keluar 80 juta. Dan ini tuh mobil bahan banget buat dimodif, teman-teman. Lihat, ini seberapa manisnya nih. Contoh ya. Ini 110 sih, bukan 112. Cuma sasisnya lumayan mirip. Ini 1, 2. Ini mobil, aduh, manis, kecil, imut. Tapi kelihatannya sangar tetap. Lanjut ke mobil selanjutnya, Nissan Sentra. Tapi dia lebih tua ya teman-teman, banding Toyota Corolla AE112 tadi. Ini tahun 91-an. Tapi dia juga mungil, imut. Ini bahannya, ini masih dijual 18.500.000 di Facebook Marketplace ya, 24.500.000, 20 jutaan. Rata-rata 20 jutaan. Ini tahun 91, lu bisa carilah. Ini ada yang 15 juta. Modelnya emang kelihatannya, Bang, ini masa kayak gini? Lu jangan salah. Ini bener-bener bisa jadi bahan buat dibagusin. Nanti gue bakalan kasih lihat modifan-modifannya yang ada di Pinterest. Tapi ini beneran bahan teman-teman. Mobil 20 juta ini kalian bisa bikin jadi keren banget. Nih kita lihat ya sekarang editannya. Kita lihat ya sekarang. Nah, modifikasi nih teman-teman. Nih ini kita lihat di Pinterest aja. Kita lihat di Pinterest. Contoh nih. Nah, ini mobil yang sama yang tadi kita lihat di Facebook Marketplace. Ini kita bandingin ya. Kita bandingin. Tuh. Mobil ini kecil, mungil, tapi hold potensial keren banget. Potensialnya gede banget, bisa dibagusin sampai kayak gini. Ini culture banget, bro. Sumpah lu pakai kuliah ini keren banget. Kita lihat lagi. Nah, yang ini. Nah, ini Nissan Sentra, teman-teman. Kalau di Jepang biasanya sih namanya Nissan Sunny, tapi mesinnya B12. Cuma yang ini mesinnya agak beda, bukan kayak Nissan Sunny. Jadi nggak sekencang Nissan Sentra yang mesinnya B12. Cuma yang penting keren, teman-teman. Keren dulu, keren. Lu percaya gue dah, ini sebelum gue beli Mazda MX-6, itu tuh gue udah ngulik semua mobil-mobil yang beneran gue mau beli. Dan ini salah dua listnya ya, kita udah ngomongin. Tapi kenapa gue akhirnya pilihnya Mazda MX-6 tahun 1990? Karena kemarin gue dapet good deals. Dan 2 pintu coy. Biasanya mobil-mobil 2 pintu kan harganya naik. Nah, itu yang gue harapkan. Kalau yang ini bisa naik kan teman-teman? Sejujur-jujurnya mungkin sulit. Tapi kalau misalnya kalian niat banget buat ngerawatnya, restorasinya, terus kalian ketemu sama orang yang suka banget nih sama, misalnya tadi dia zaman waktu kecil tuh bapaknya punya Corolla AE112. Tapi buat nyari Corolla AE112 yang bisa ngingetin dia sama nostalgianya, itu udah susah karena banyak yang ya udah pada nggak rapi jadinya. Nah, kalau misalnya kalian
udah berhasil nih bangun mobil itu jadi rapi, kalian bisa jual ke mereka yang bener-bener pecinta, itu harganya bisa lebih di atas. Karena pasti dia ngeliat effortnya, dia ngeliat apa yang kalian udah bangun dan segala macem. Gitu teman-teman. Kita lanjut ke mobil selanjutnya, Toyota Cressida dengan kode mobil GX71. Kenapa GX71? Ini tahun 1985, lebih tua lagi, 1980-an lah ya. Nah, GX71 ini yang rame di Indonesia. Dia masuk ke Indonesia secara resmi. Ada lagi yang keren banget, dan gue juga sebenarnya pengen, tapi itu namanya GX81. GX81 tuh kayak satu generasi di atasnya si GX71 ini. Cuma dia tuh langka banget di Indonesia dan lu nggak bakalan bisa dapet harganya di bawah 100 juta. Kalau yang GX71 ini harganya udah di bawah 50 juta bahkan. Nah, ini mobilnya nih teman-teman. Nah, ini bahkan di Facebook Marketplace lagi ada yang jual nih Cressida GX81. Ternyata udah di bawah 100 juta anjir, 87 juta. Aduh, apa gue rekomendasiin ini aja? Ya anyway, tapi ini nyarinya susah banget dan itu Matic, lihat teman-teman. Matic. Lihat ini tuh kayak Crown tapi versi sportinya. Jadi kalau kalian tahu Toyota Mark II Chaser, ini tuh kayak satu lini yang sama. Jadi kalau Mark II tuh ada dua tipe. Satu tuh si Chaser itu yang sportinya. Yang kedua tuh dia si Cressida ini, dia luxurinya. Tapi anyway, tetap gue rekomendasinya Toyota ini dulu ya, Cressida yang GX71. Ini mobilnya klasik banget karena tua, lihat. Dan ini tuh bener-bener bahan banget. Kalian bawa ini kayak kalian tuh mafia Jepang gitu. Ini lumayan keren, lihat. Ini looks-nya dari sini itu udah keren banget. Bahkan kalau misalnya mau nyari yang bahan mungkin kayak gini nih. Ini tahun 87, masih jual 47 jutaan. Nah, ini masih bahan nih. Ini kayak kanvas kosong nih. Ini kalau bisa kita bagusin bisa bagus banget. Ini kita coba lihat di Pinterest ya. Toyota Cressida GX71 yang modified. Buat inspirasi juga sekalian kalau misalnya kalian beli. Nih, ini nggak usah diapa-apain tuh, agak celup. Karena di dalam interiornya merah, warna putih. Aduh, itu udah keren banget lah, berasa mafia. Nah, ini contoh nih. Tapi emang ceper banget sih kalau misalnya mau bagus. Tetap aja menurut gua ini tuh mobil klasiknya luar biasa. Dia hold potensial yang keren banget. Nah, Toyota Cressida GX71. Kalau misalnya kalian nemu GX81, kalau gue sih lebih saranin ke GX81. Cuma kalau misalnya gue taruh di video ini, kayak sangat sulit dicari gitu. Mobilnya tuh langka banget gitu. Oke teman-teman, paling segitu dulu aja. Gue cuma bisa kasih rekomendasi 3 karena yang lain-lainnya belum masuk list rekomendasi banget sih. Cuma kalau misalnya kalian mau cari kayak Toyota Civic dan segala macam, itu menurut gue kayak udah terlalu normal banget gitu, terlalu banyak yang punya di jalan, jadi kayak ya mainstream, dan saya orang yang anti mainstream. Atau ya, kalau kita kan maunya pengennya apa ya, langka gitu mobil, wih keren nih mobilnya dan punya banyak cerita jadinya. Dan yang pasti yang bisa gue sarankan adalah Mazda MX-6 yang kayak punya gua tahun 90-an. Itu nice banget buat kalian beli teman-teman, karena pintunya 2, dia model coupe, dan semua mobil coupe itu pasti harganya naik. Dan si Mazda MX-6 ini harganya masih di bawah. Menurut gua harganya masih di bawah banget. Kita masih bisa dapat di harga 50 juta. Sekarang udah 70 jutaan. Tapi masih ada yang bodong, yang surat-surat nggak lengkap, pajak mati berapa tahun. Itu masih ada, masih bisa dapat di harga 40 jutaan dan segala macam. Terus ada juga yang hasil kampakan masih bisa dapat di 30 juta. Ya, kayak gitu-gitulah. Nextnya mungkin gua akan bikin video bagian mana aja yang mesti dicek pada saat kalian COD mobil. Nah, misal kalian ngecek mobil nih, beli di Facebook Marketplace, bagian mana aja sih yang mesti dicek? Apa aja sih yang mesti kita lihat? Dan gimana sih cara estimasi harganya buat nawar, teman-teman? Itu dia. Nanti gue bikin video kayak gitu juga. Paling itu aja. Thank you, teman-teman. Ini iseng aja sih. Karena banyak yang nanya, akhirnya gue bikinin video long form aja, biar kalau misalnya kalian mau lihat, ini ada 3, ini rekomendasi gue. Karena gue agak malas kalau bikin short form. Kalau bikin short form tuh capek gitu. Gue mesti mikir gimana ya biar orang-orang nih pada nonton sampai akhir. Kalau long form kan ya udah, lu mau nonton sampai akhir terserah. Nanti kalau misalnya kalian mau lihat lagi, tinggal balik lagi ke video YouTube ini, ada di channel gue. Sama komen di bawah kalian mau nanya apa segala macam, gue pasti akan jawab. Modelnya apa sih, gue cari teman aja di sini. Bye bye teman-teman.